Izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa informasi terkait tentang ajaran Islam yang kita cintai. Tidak ada maksud dan tujuan untuk mengajari atau menggurui, karena di sini banyak pakar-pakar juga ini. Ya. Insya Allah pada malam hari ini kita bermuzakarah saja, berdiskusi guna untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, adapun kajian kita pada malam ke-15 Ramadan ini adalah tentang pentingnya menjaga amanah. Ada satu riwayat masa Bani Israel, ada seorang pemuda yang beliau pada saat itu punya keperluan, punya hajat, ya, sehingga dia membutuhkan biaya, membutuhkan dana. Dan dana yang dibutuhkan ini tidak sedikit, 1000 dinar. 1 dinar itu bisa untuk beli 1 ekor kambing. 1 ekor kambing berapa kira-kira? Kurang lebih 5 sampai 6 juta lah Pak ya. Kalikan 1000 dinar. Jadi ini besar sekali. Jadi sang pemuda ini pun menjumpai temannya. Dia bertanya dan dia meminta tolong. Wahai saudaraku, saya punya keperluan, saya punya hajat, punya kebutuhan, butuh biaya 1000 dinar dan saya mau pinjam kepadamu. Nah, kemudian pemuda yang hendak dipinjamkan ini berkata, kalaulah seandainya aku pinjamkan 1000 dinar kepadamu, apalah jaminannya dan siapa saksinya? Maka pemuda ini pun berkata, wa kafa billahi syahida wa kafa billahi kafila. Allah lah yang menyaksikan dan Allah pula lah yang menjadi jaminannya. Karena membawa nama Allah sehingga pemuda ini pun percaya betul dengan orang yang meminjam ini. Akhirnya dipinjamkanlah 1000 dinar ini. Kemudian dia berjanji tanggal sekian saya akan kembalikan. Ini masalah utang Pak ya. Sering kita kena ini masalahnya, ya kan? Waktu pinjam banyak-banyak kali Pak ya. Waktu belum dapat pinjaman tiap pagi telepon, tiap sore mau maghrib datang. Begitu dipinjami tak nampak lagi batang hidungnya. Itu banyak itu. Tapi di sini tak ada Pak ya. Insya Allah. Akhirnya dipinjamilah karena membawa nama Allah tadi. Allah lah nanti yang menjadi saksi dan Allah yang akan menjamin. Kasihnya 1000 dinar. Akhirnya dia pun berangkat ke tempat tinggal dia, dan kebetulan tempat dia itu tinggal Pak, dia itu melewati sungai yang begitu luas sehingga dia naik perahu. Akhirnya sampailah ke tempatnya, ke tujuannya. Selesaikanlah semua hajatnya, diselesaikan semua hajatnya, dan satu ketika sudah sampailah jatuh temponya. Jatuh tempo untuk janji dia memulangkan 1000 dinar tadi. Dan alhamdulillah uang itu sudah ada, 1000 dinar tadi itu Pak. Tapi begitu dia mau berangkat, tiba-tiba perahunya hilang. Nah kemana? Akhirnya dia tidak bisa menyeberang. Gelisah dia Pak, gelisah. Hari ini juga amanah ini harus kutunaikan. Bagaimana ini caranya? Akhirnya dia mengambil sebongkah kayu, kemudian dia lubangi kayu itu, dia tulis surat. Ditulis surat. Ya, kemudian uang 1000 dinar itu digulungnya, diikatnya, dimasukkan ke lubang kayu tadi itu, ditutup. Apa kata dia? Ya Allah, karena Engkaulah yang kujadikan sebagai saksi ketika aku pinjam, dan Engkau yang menjamin ini ya Allah. Aku ingin menunaikan amanah ini tepat waktunya ya Allah. Maka oleh karena itu ya Allah, dengan izin-Mu ya Allah, hantarkanlah ini kepada orang yang bersangkutan. Hantarkanlah uang ini kepada orang yang
pernah dipinjam. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya dianyutkan Pak kayu itu Pak, dianyutkan, kemudian dengan izin Allah ternyata sampai Pak kayu yang berisi surat dan 1000 dinar itu. Pada ketika itu pemuda itu sedang mencuci pakaiannya di pinggir kali, diambil yang kayunya, ditengok suratnya, ternyata ini orang yang pinjam uang 1000 dinar pada beberapa waktu yang lalu. Akhirnya diambil ya, karena ada surat tadi. Nah tapi pemuda ini tadi, pemuda yang meminjam ini, dia ingin meyakinkan bahwasanya sampai tidak ya uang yang saya sampaikan melalui sungai dan yang saya tawakalkan kepada Allah, saya serahkan kepada Allah urusan ini. Akhirnya dia lihat orang yang lewat, ada nggak perahu yang lewat, kebetulan ada lewat, didatangilah ke tempat daerah pemuda yang dipinjam uang tadi, di cross checknya, ditengok, dijumpainya ternyata benar, sudah sampai, alhamdulillah. Nah artinya apa? Dari kisah ini dapat kita ambil satu hikmah yang luar biasa. Apa hikmahnya? Ketika kita menjaga amanah dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan menjaga kita. Di amanah itu luar biasa. Termasuk ngurusi masjid ini amanah. Ya kan Pak? Ngurusi masjid. Termasuk anak istri kita itu amanah, keluarga kita itu amanah. Bahkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 72 itu, kalau kita lihat, Allah katakan inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibal. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah itu kepada siapa? Kepada langit, langit tolak. Kepada bumi, bumi pun menolak. Dan bahkan kepada gunung-gunung yang besar, gunung pun menolak. Fa'abaina yahbilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Tetapi ketika amanah itu kami tawarkan kepada manusia, manusia itu menerima amanah itu. Jadi sebenarnya yang bisa, yang sanggup melaksanakan amanah itu kita manusia. Tapi kata Allah innahu kana zaluman jahula. Ada juga manusia yang tidak amanah. Mereka lah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sangat teramat bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini pemegang amanah. Manusia ini pemegang amanah. Kenapa? Karena manusia mempunyai potensi yang sangat komplit diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk salah satu potensi itulah akal kita. Oleh karena itu, orang-orang baku jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah salah satu amanah yang Allah amanahkan kepada kita sebagai orang yang beriman. Maka gunakanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Isilah setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap saat dengan amalan-amalan terbaik. Karena Ramadan ini adalah merupakan salah satu amanah yang Allah amanahkan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Ini sudah sampai malam minggu berapa ini Ustaz? 15, Masya Allah. Coba kita lihat, kita evaluasi 15 hari yang lalu. Ya Pak, kira-kira Ramadan ini sudah kita istimewakan atau tidak? Coba kita cross check lagi, kita evaluasi, kita refleksikan dulu 15-14 Ramadan sampai pertama Ramadan. Berapa kali kita baca Quran? Dan jangan kita sibuk dengan handphone kita, mainan kita, ya kan? Kita sibuk dengan pekerjaan duniawi kita. Coba kita lihat sudah seberapa banyak zikir yang kita lapaskan, yang kita amalkan selama 14 Ramadan ini. Sudah berapa banyak harta yang kita infakkan, kita sedekahkan. Seberapa banyak zakat yang sudah kita keluarkan.
Sudah seberapa banyak hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia, silaturahim kita. Kita evaluasi, karena ini amanah. Amanah Allah itu ada harian. Harian itu amanah, itu sholat 5 waktu itu amanah, Pak. Itu perintah Allah yang dipertanggungjawabkan nanti, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu amanah, sholat 5 waktu. Coba kita cross check sholat 5 waktu kita. Ada amanah Allah itu yang sifatnya itu mingguan. Kapan itu? Sholat Jumat. Kan kalau laki-laki wajib melaksanakan sholat Jumat, kecuali ada rukhsah, ada alasan-alasan yang dibenarkan dalam Islam. Kemudian ada puasa Senin Kamis kalau di luar Ramadan. Itu amanah. Ada amanah Allah itu yang sifatnya itu bulanan, di tanggal 13, 14, 15. Ya kan, setiap bulan Pak ada di situ amanah Allah untuk puasa Ayyamul Bid. Kenapa Ayyamul Bid? Hari yang putih. Kenapa dikatakan putih? Karena tanggal 13, 14, 15 itu bercahaya. Maka Rasulullah selalu puasa di setiap bulannya Ayyamul Bid. Ada namanya amanah tahunan. Setahun sekali dia hadir, itu adalah Ramadan. Maka Ramadan ini ayo kita jadikan momentum untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika nanti sampailah kita di 1 Syawal ada peningkatan zahiriyah kita, peningkatan batiniyah kita untuk lebih taat dan tunduk serta patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini dapat saya sampaikan sebagai kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tergolong kepada orang-orang atau hamba-hamba Allah yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.